Emang Bekasi tuh banyak, menurut gua banyak cowok ganteng. Tahu dari mana? Cowok ganteng tapi tengil. Oh gitu. Sana, menurut Cowok gua. ganteng tapi tengil tuh kayak gimana? Kayak orang Depok aja gitu, sama cowok Orang Bekasi Depok? sama cowok Depok. Jadi Friendly, tengil, sama ganteng. Depok gitu juga? Suka mainin cewek gak tapinya? Nah, tengilnya itu. Oh. Suka mainin cewek? Iya, makanya gue bilang cowok-cowok tuh pada childish. Childish. Iya, childish. Wah, dikoreksi sama orang Bekasi. Childish. Tahun 2018 Februari tanggal 10 gue masih inget banget. Terus yang malam sebelumnya tuh sosokan kayak aduh, habis ini gue fight MMA nih, nanti kalau gue disobek-sobek berdarah nggak ada yang ngurusin. Iya. Situlah masuk lah ya. Emang laki-laki Bekasi kayak begini harus banyak dicari yang kayak gini. Jadi ini dari luak langsung nih. Enggak, kita itu ini beli di depan itu. Iya, sangsetan itu bang. Iya, ada warkop tadi. Thank you. Enak bang? Enak. Kok nggak pakai ah? Hah? Iya, terus Harusnya ngopinya pakai ah dong. aduh, panjangan tuh. Nah kalau itu bang. Mantap ya. Jadi tuh nggak kayak Bokap banget ya. iya. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. bersama Randy Pangalila. Halo semuanya. Ini kita panggilnya apa nih? Apa tuh? Om, Bapak. Apa aja yang penting jangan sayang. Ya. Ya. Udah ada sayangnya ya? Ya, itu. Udah ada yang punya ternyata. Iya. Yang mecer-mecer udah ini ya. Iya, padahal kan kita nyari yang mature ya. Kita kedapetan yang bagian bocil-bocilnya doang. Iya. Sakitnya doang. Gimana Bang. maksudnya tuh? Maksudnya sekarang tuh laki-laki jarang ada yang dewasa. Oh iya. Iya. Yang mecer soalnya udah pada nikah. Oh Iya. gitu. Udah diambil Ya cewek justru kan semua orang yang mature kan berawal dari masih anak-anak juga, Le. Asik. Abang pas anak-anak udah mecer. Ah, ya enggak lah. Udah kayak gini tampilannya. Jadi gue lahir langsung begini. Kayaknya nyokap gue kaget kali ya. Iyalah, bukan nyokap lu doang, tetangga lu juga. Ini orang terlalu mecernya. Buat anak seumur segini. Dari mana bang? Dari Bekasi. Oh, Asik. yang mecer-mecer banyak ya di Bekasi? Banyak banget. Itu tetangga gue juga ada mau ketemu. Mau bang? Siapa namanya? Cuman ya, udahlah apa sih? Yang kayak lu tapinya. Iya. Ya Jangan itu yang- mah. Cari di mana? Kayaknya Bekasi banyak deh. Bekasi banyak yang kayak lu. Banyak. Kok Yang gua seger-seger kayak gini ya banyak. Kayaknya gue di Bekasi, Jeffrey Nicole di Bekasi. Oh, seger banget Tuh, itu. kan udah Bekasi semua. Apa kita pindah ke Bekasi aja? Nah, gimana? Nah, Biar tinggal- gua nggak jauh-jauh podcast kesini. Iya. Itu Langsung tadi. Itu. Boleh tuh. Emang Bekasi tuh banyak, menurut gua banyak cowok ganteng. Tahu dari mana? Cowok ganteng tapi tengil. Oh gitu. Sana, menurut Cowok gua. ganteng tapi tengil tuh kayak gimana? Kayak orang Depok aja gitu, sama cowok Orang Bekasi Depok? sama cowok Depok. Jadi Friendly, tengil, sama ganteng. Depok gitu juga. Suka mainin cewek gak tapinya? Nah, tengilnya itu. Oh. Suka mainin cewek? Iya, makanya gue bilang cowok-cowok tuh pada childish. Childish. Iya, childish. Wah, dikoreksi sama orang Bekasi. Childish. Dia walaupun orang Bekasi, istrinya orang bule. Orang mana bang istrinya bang? Istri orang Kanada. No. Nemunya bagaimana tuh? Hah? Kanada Eh kok bisa? buset ya. Ini kalau gue ceritain nih, kayaknya satu segmen sendiri nih. Satu segmen. Panjang. Nah, berhubung kita ada 12 segmen. Jadi bisa tuh satu-satu. Series Ini, kita. ini kita 12 segmen Mbak di sini. Iya, ada berapa? Ya, gue ketemunya sebenarnya dari sosial media sih. Beneran bang? Serius. Gue jadi terpacu nih. Transpirasi. Iya, kita cari, kita ketikain nama ngasal ya di Instagram gitu ya. Ya nggak gitu. Kan dulu itu kan gue tuh punya band, ngeband gitu. Terus ya lagi promo musik di sosial media, tiba-tiba ada yang komen. Dia bilang, I love your music but I don't understand what it means. What language is this? Kok bisa orang Kanada Tuh. tahu itunya? Makanya, terus Masuk tiba-tiba FYP aku pikir, oh ini talent scouter, jangan-jangan gini. Karena di zaman itu tuh lagi banyak orang-orang
orang itu yang tiba-tiba ditarik itu dari ya kayak YouTube. Itu langsung ditarik jadi talent lah gitu. Terus aku mikir, jangan-jangan ini talent scouter. Terus ntar dulu deh, jangan-jangan orang Indonesia yang pura-pura pakai bahasa Inggris. Aku tanya, coba may I have your number? Aku bilang gitu. Kalau misalnya plus 62 ya udah pasti Depok fix. Lagi-lagi lah. Iya, lagi-lagi Depok Bekasi. Makanya waktu pas dikasih sama dia plus 1, oh bener, confirm gitu. Terus waktu di save ternyata orang yang sama seperti di Instagram. Terus habis itu ya kita ngobrol, aku tanya kerjaan di mana, maksudnya aku kepengen tahu kalau emang kayak di production house atau di musik industri itu pas banget. Tiba-tiba ternyata enggak, dia kerjanya justru di makeup Sephora gitu. Nah pada saat itu aku bilang, loh kok bisa tiba-tiba komen di Instagram? Gue nggak tahu, muncul aja di explore, terus habis itu gue dengerin, gue suka lagunya. Tapi bahasa Indonesia lagunya? Pakai bahasa Indonesia lagunya. Itu kan tadi kata dia nggak ngerti nih apa yang Iya, dia bilang I love kata your dia song but I enak don't doang. understand what it means. Jadi dia cuma komen aja. Terus tiba-tiba ya gue DM kayak gitu. Jadi ya emang gue percaya kalau jodoh itu ya emang mau di kutub utara juga pasti ketemu-ketemu aja jalannya gitu. Tapi di Kutub Utara udah terlalu dingin gak sih? Iya. Paling beruang kutub lah ketemunya. Takutnya kesini dia nggak ada baju summer ya. Ntar peliharanya penguin. Emang ada kucing katanya dia, emang ada kucing ya. Di sana nggak ada, adanya beruang liar. Iya, waktu gue ke Kanada sih itu dingin banget sih. Iya kan? Summernya aja itu, ini musim panas ya. Musim panas itu bisa 11. Oh, masih dingin. 11 ya, masih dingin. Malamnya bisa 3. Dingin banget. Iya, kayak gitu. Jadi emang sedingin itu. Waktu winter ke sana bisa minus 28. Minus Tapi 28, Bang? minus 28 tuh menurut dia masih nggak terlalu dingin, pernah sampai minus 52. Ih, Kalau udah minus 52 itu semua orang itu udah kayak sama pemerintahnya dibilang stay home. Nggak usah kerja, nggak usah apa, ya udah karena itu memang dingin parah. Jangan keluar. Dan yang paling takutin tuh sebenarnya kayak kalau ada blister gitu-gitu. blister apaan? Kalau kita tuh kan kayak angin puting beliung ya, takutin gitu kan, kenceng banget ya. Kalau dia tuh blister kayak badai gitu juga, Badai salju. tapi salju. Itu tajam banget. Itu kalau kena ke muka kita tuh perih banget muka kita. Iyalah pasti. Iya, itu bahaya banget. Kita harus stay home kayak gitu-gitu. Pernah banjir salju gak Bang di sana Bang? Banjir salju gimana banjir tuh? tapi salju. Itu maksudnya Sampai pada tenggelam sampai tenggelam. lah kan kalau memang pas lagi salju turun, dia ngendap lama-lama pasti emang tinggi. Semana tingginya? Ya mungkin sepinggang lah, Sepinggang, atau Bang? sedada. Ya itu harus dibuka-bukain pakai ini apa sih namanya? Sekop. Dibuka-buka jalan gitu. Terus emang ada gitu. tuh yang mobil buat bersihin jalan. Kalau di jalanan utama iya pakai mobilnya gitu, yang disedot gitu terus dibuang ke kanan kiri gitu. Emang gitu. Berarti reporter sono repot ya. Kenapa emang? Kalau lagi saya mengabarkan nih salju. Ya jangan di dalam juga. Saya sudah Ya. ada saya di salju. Iya sih, bener sih kalau iya. Kalau air masih bisa Iya. kan. Kalau Iya. salju. Iya memang kayak gitu kalau kerjainnya di weather ya di perakiraan cuaca iya emang harus begitu. Lah kan sama di Indonesia juga gitu. Iya, Kalau kayak pas gitu. lagi hujan deras banjir kan dia juga tetap harus ya ini Tapi kan di enak daerah pakai air. Jakarta Utara udah Udah kenapa sedada Jakarta saya. Utara? Nggak soalnya biasanya kan kalau biasanya di ada sono lah ya. iya Iya. air naik itu Di sono-sono beritanya lah. rata-rata itu dari sana duluan gitu. Tapi Nah, habis kalau udah ada berita dari sana nih, Bekasi ketar-ketir. Karena Ya, gua mulai lihat info nih. Ini KP2 ini tingginya udah gimana nih? Iya. Jangan gitu, gue setiap hari kalau misalnya lagi hujan deras pasti gitu, bukanya Twitter. Kayak ngelihat, oke TMC masih sedang, aman. jalanan masih aman. Teratas dah tuh ya, Soalnya udah kalau jaga. dari rumah gua itu tuh dari 3 jalur sungai itu nyambung jadi satu kan di daerah Villa Nusa Indah. Masuk tuh ke kalinya Kemang Pratama. Oh. Makanya kita selalu update ini banjirnya di pintu air Berapa? yang Yang mana? 1, 2, 3 ini
tingginya udah seberapa. Emang di sini nggak pernah banjir? Enggak. Di Kita sini mau enggak. kemana banjir, Bang. Dulu di rumah Hebat di Depok sini. kita tuh baru banjir. Itu banjir karena apa? Karena ada ular piton. Iya, iya ternyata ini jadi ada ular piton. Ini yang hujan, Ntar tapi dulu, di mana-mana hujan itu. Di mana-mana banjir itu karena hujan. emang karena Ini hujan. kenapa? Karena piton. Karena pitonnya disewakan. Iya, ada di Oh. paralon. Oh, kegendutan. Iya, kegendutan. Oh, Dia kayak habis nutupin makan jalur. Jalur Iya, iya, iya. kan, gendut banget soalnya kayak. Sekarang udah nggak pernah tuh. Iya, terus kayak Nggak kok pernah kenapa banjir. banjir banget ya gitu. Ternyata pas diituin nama damkar, manggillah damkar kan. Ternyata di selokan ada ular 2 meter gede gitu. banget. Gede, gede, Ini gede dia banget. sampai manjat gitu. Foto. Foto. Foto ular dia. Mancing mania mantap. Bukan, mancing ikan. Mancing. Iya. Ular apa? Nangkep ular. Bener juga, bener juga. Iya juga sih. Nah, tapi setelah lu memutuskan buat datang ke Kanada, berapa lama lu berkomunikasi sama istri lu? Gua memutuskan untuk ke Kanada itu setelah istri gue itu datang dulu Ke Indo. ke Indonesia. Ih, keren. Jadi singkat cerita kita temenan lah ya. Jadi belum pacaran nih, cuman temenan online aja. Terus waktu pertama kali gua fight MMA itu tahun 2018 Februari tanggal 10, gua masih inget banget. Terus yang malam sebelumnya tuh sosokan kayak aduh, habis ini gua fight MMA nih, nanti kalau gua disobek-sobek berdarah nggak ada yang ngurusin. Iya. Disitulah masuk lah ya. Emang laki-laki Bekasi kayak begini harus banyak dicari yang kayak gini. Nah dari situ tuh langsung. Sebenarnya gue belum ngambil cuti tahun ini sih. If you want, I can go to Indonesia. Terus serius? Karena baru mancing. Kepatil juga. Iya, Kena. Iya. Pesona cowok Bekasi. Is, itu. Cewek Kanada nyamperin ke Bekasi. Akhirnya Kita effort loh. datang, bawa ke jalan-jalan lah ke Bali. Oh dia suka banget sama Indonesia. Dan dia suka banget sama mungkin culture-nya Indonesia itu kan orang tua itu kan kalau misalnya datang kayak kita dikasih martabak, terus ini martabak, sate iya, cobain enak deh aja. gitu-gitu. Sedangkan mungkin kalau untuk westerner itu lu gua gitu. Kita ketemu ya udah as a person aja ya udah cuman kenalan aja. Kalau di sini tuh kan kayak salam kenal cipika-cipiki. Ini coba ini martabak ini gini. Jadi kayak dia ngerasanya kok ramah banget. Jadi dia ngerasa kayak homey gitu di Indonesia. Terus waktu udah 2 minggu di sini pas mau pulang mamaku nangis. Tumben banget. Banget. Soalnya biasanya aku kalau punya pacar nih, begitu putus, mamaku tuh orangnya yang kayak ya udah, mungkin belum jodoh, ntar juga pasti ketemu lagi. Kok yang ini pas mau pulang ke Kanada nangis kayak oh ya hati-hati ya di jalan ya, see you later kayak gitu. Oh, nyokap gue suka sama yang ini. Gitu. Terus habis itu kan dia nangis-nangis kan. Terus waktu di airport aku bilang, "No, it's okay. Bulan Juni nanti gantian aku yang datang ke sana. Oke, summer break aku ke sana. Oke." Mak lu nangis juga karena nggak diajak. Enggak gitu. Mau ke Kanada. Enggak. Bokap gue yang nangis. Enggak. Nah, jadi udah bulan Juni gue datang, tapi gue datang udah bawa cincin tunangan. Jadi langsung udah nggak pakai lama. Langsung. Jadi waktu Januari gue nikah, bulan Februari itu gue baru bilang sebenarnya kita anniversary pacarannya baru bulan ini. Terus? Jadi gue tuh nikah itu pacarannya belum 1 tahun bahkan. Iya. Tapi kan gue temenan komunikasinya udah lama gitu. Jadi secara ngobrol, tahu personalnya itu udah lama. Cuman bener-bener ketemu langsung sampai akhirnya memutuskan untuk ini nih orangnya itu di bawah 1 tahun. Bang, tapi lu kayak nggak takut gitu kayak misalnya awal-awal tuh ini orang Kanada gitu. Lu nggak tahu temen-temennya dia kayak gimana, circle-nya dia kayak gimana. Oh iya pasti takut dong. Makanya kan di awal-awal tuh juga jangan sembarangan kayak wah ini dapat bulan ini enggak gitu juga. Gue juga nggak gitu. Juga gue kan pengen tahu lo kerjanya di mana. Kok bisa tahu gue dari mana. Jadi kayak gitu-gitu. Terus kayak ya seiring berjalannya waktu lama-kelamaan kenal sama orang tuanya.
via online, kenal sama keluarganya, teman-temannya, ngobrol. Dulu masih belum ada FaceTime ya, zaman sekarang kan WhatsApp Dulu udah apa? ada FaceTime ya. Dulu Skype. Ya Skype ya. Iya, harus kayak gitu. Jadi kayak kenal sama teman-temannya. Terus kan lama-lama kan kita kan pasti punya feeling dong. Ini orang komunitasnya orang-orang bener nih, orang-orang baik nih. Berarti emang orangnya positif nih. Pas datang pun dia juga ngerasain hal yang sama keluarga aku juga. Ya, makanya waktu aku memutuskan datang ke sana itu ya kepengen ngelihat circle-nya dia gitu. Oh, keluarganya begini. Oh, teman-temannya kayak begini, baru tuh bisa memutuskan kayak emang ini nih orangnya nih. Akhirnya langsung dilamar gitu. Itu umur berapa Bang dia Bang? Aku umurnya sama sama dia. Berapa? Waktu nikah mutusin buat nikah. Waktu nikah itu kan 2019. Kita masih umur 28 mau 29. Oh udah, itu mah Udah bukan mateng masih. itu ya. Maksudnya? Kan kata abang masih 28. Oh bukan, maksudnya di 2019 Januari itu kita masih 28. Nah, nikahnya. Tapi harusnya di tahun itu kita 29 gitu maksudnya. Kita kelahiran tahun 90. Udah matang dua-duanya lah ya. Mateng sebenarnya. lah. Jadi kayak Jangan sampai kematangan ntar dikit lagi busuk. itu dia, aduh. Ngeri juga ya. Nah, emang Tapi susah kalian, gak sih? kalian tahun berapa? Aku tahun apanya? Oh, Lahirnya tahun lahir. lahirnya. 2004. Hah? Aku 2004. 21 ya? Berapa? 21. Iya, 21 dong. 21. Aku 28. Gen Z semua ya. Abang berarti apa? Milenial ya? Milenial, iya. Milenial. Kenapa tua kalau milenial? Enggak. Ya, mature aja. Iya, mature kan tadi lah. Oh, nyarinya yang tadi Iya, ya. Tapi yang mature-mature udah pada nikah gitu ya. Iya. Iya. Tapi susah gak sih nikah sama orang luar tuh? Ya susah-susah gampang. Emang dipikir kalau nikah sama Indonesia lebih gampang? Nggak juga. Yang namanya pernikahan itu pasti punya tantangannya sendiri-sendiri. Entah pasti nanti ada aja challenge-nya, apakah itu tentang komunikasi, apakah itu tentang finansial, kesehatan, keluarga, itu pasti tetap ada aja. Dan tapi menurut aku tuh pasti semuanya pasti balance lah. Kalau misalnya kalau ada keluarga yang diberikan kebahagiaan, itu kan yang kita lihat. Pasti tetap mereka itu punya challenge-nya sendiri. Nikah sama WNA, ya ngurus surat izin tinggalnya ya Susah banget ya. Ngurus gila. nikahannya juga susah gak sih? Iya, susah karena kita harus ngelakuin sendiri kan. Jadi kayak kita itu harus ngurus habis surat nikah, kita harus ke imigrasi apa segala macam. Walaupun semua prosesnya itu pasti dipermudah. Maksudnya prosesnya sekarang itu udah transparan dan gampang juga. Tapi tetap aja effort kan. Bukan sesuatu yang udah nikah selesai ada buku nikah, udah kita sah, nggak gitu. Kayak habis dari capil, kita bawa dulu ke imigrasi, ngurus visanya, kita ngambil e-visanya harus ke luar negeri, harus ke, kalau nggak Malaysia ke Singapura, pulang ke sini ada kopi. Ya itu. Iya. Tapi tahu nggak, semakin repot, semakin kita ngejalanin semuanya itu stresnya sama-sama, hubungan rumah tangganya pasti makin Stres. makin repot. Makin kuat. Makin kuat karena kita menjalani semuanya dengan tujuan yang Bareng-bareng sama. ya? Iya, beratnya sama gitu. Iya. Berarti kita kudu punya pasangan orang luar biar kita kayak- kesulitan nikah. Enggak harus gitu. Enggak harus gitu. Jadi kita bisa nanti pemecahan masalahnya kita tahu berdua gitu-gitu. Iya. Sebenarnya dari sisi itunya iya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi, Ya. semua itu tergantung dari komunikasinya bagaimana. Bener. Karena kalau gampang terus komunikasinya jelek juga jadi makin susah gak sih? Benar, makin berantakan. Jadi kalau misalnya tadi kan aku bilang semakin kita punya masalah yang kita kerjain sama-sama itu semakin mempererat, betul. Tapi kalau komunikasi aja tidak baik, ya semakin banyak masalah. Ya nggak kelar-kelar ini pasti jadi malah berantakan Iya, gitu. Yang paling mendasar sih menurut aku komunikasinya dulu sih harus bener. Iya. Dan Abang Kalian komunikasinya gimana? Jadi gue yang nanyain. kita mah ya. dia mah cowok aja komunikasinya buruk terus. Apa kalian kali yang gini kalau misalnya lagi ngambek nggak mau ngasih tahu. Pokoknya yang sana harus nebak. Gua ngambeknya kenapa? Lah
Ya nggak sih? Biasanya gitu nggak sih? Lah, Hah? tapi emang cowok kalau cewek ngambek emang kagak nyadar. Ya nggak nyadar lah. Lah, kocak nih misalkan. Oke. Nih. Perspektif wanita nih ya. Ini nih ya. Ya. Misalkan nih, kan cewek tuh kalau misalkan lagi main sama cowoknya pasti excited dong. Ya. Oke. Kayak menurut gue cewek kalau misalkan sama cowoknya dia bakalan yeping yang kayak ngomong, Oke. ngobrol, pokoknya ngobrol mulu lah. Iya. Kalau lagi seneng. Oke. Ya. Nah, apabila si laki-laki ini berbuat kesalahan yang tidak mengenakan hati kita, nah otomatis kita gedek lah. Jadi Pasti kan diam. ada kayak Hmm. nggak tahu mau makan di mana, nggak tahu. Itu pasti cowok ngerasa. Harusnya. Iya, cuman maksudnya nggak tahu salahnya di mana. Nah. Tapi paling kayak dia mah kayak cuma dia tapi kayak masih biasa aja gitu loh cowoknya. Ya, biasanya kita berusaha untuk kayak biasa aja gitu. Siapa tahu tiba-tiba keluar omongannya kayak marah Nah. kenapa gitu. Itu perbuatan yang salah. Oke, jadi yang diinginkan bagaimana? Yang diinginkan perempuan, tolonglah bujuk-bujuk, belai-belai dikit paling. Oke. Kan? Ih, kamu kenapa sih cantik? Iya. Kamu cantik gitu kayak. Kenapa sih kok diem aja hari ini gitu? Oh. Jangan malah kayaknya nanti 10 menit juga udah kelar. Enggak bakal kelar itu. Iya, Sampai iya. misalkan kita habis dinner terus kita pulang, kita Iya, masih iya. diem juga nggak bakal tuh. Oke. Kalau itu aku setuju. Iya kan? Berarti take notes ya cowok-cowok ya. Notes. Karena aku gitu sih. Kalau aku kadang-kadang kan namanya orang tuh kan nggak sengaja mau ngomong sesuatu atau apa yang nggak mengenakan tiba-tiba Benar, keceplosan ya kan. pasangan gua kayak agak beda nih. Itu kalau aku sih pasti akan nanya, did I do something wrong? Atau ya kayak kenapa? Ya kan, makanya aku selalu nanya. Nah itu biasanya yang diperlukan adalah pasangannya juga jangan tiba-tiba Diam kan. ya nggak apa-apa. boleh. Oh ya udah kita pikirin nggak apa-apa ya, kita main game lagi. Ya begini. Nah itu jadi harus ngomong maksudnya kayak did I do something wrong ya bilang aja. Ya kamu bisa nggak sih nggak gini. Oh, oke, salahnya di situ. Terus habis itu kalau cowoknya diam aja ya ceweknya diam lagi gitu. Iya diam-diaman kita udah. Iya, seminggu, 2 minggu gitu kan. Iya, tiba-tiba punya ada yang baru. Iya. Iya, bukan. Itu siapa ya? Barista gua nih mau di Ini barista dia. gua. Barista. Terima kasih Makasih ya, barista. baristanya. Oke juga nih. Wih, gila Enak nggak Bang kopi? Griwo, gila. Ini dari barista ini. Dari baristanya ini americano dari arabica atau robusta ini? Robusta ini. Robusta. Jawabnya nggak Barista salah. gua gini. Apa ya? Iya dah. Langsung dari luwak langsung, Bang. Ya nggak gitu dong. Itu kan kalau dari luak langsung kan. Udah inian banget. Rada baunya dicuci sengaja. dulu. Iya, diolah dulu dong, Hal. Jadi ini dari luak langsung nih. Enggak, kita itu ini beli di depan itu. Iya, sangsetan itu, Bang. Iya, ada warkop tadi. Thank you. Enak, Bang. Enak. Kok nggak pakai ah? Hah? Iya, terus Harusnya ngopinya pakai ah dong. aduh, kepanjangan tuh. Nah, kalau itu Bang. Mantap ya. Jadi tuh nggak kayak Bokap banget ya. iya. Tapi kalau cewek-cewek orang luar tuh nggak kayak gitu ya, Bang? Nggak yang Enggak kayak ribet gitu, nggak ribet drama gitu. Kayaknya menurut gue bukan masalah kayak luarnya ya. orang luar atau orang kita sih, itu lebih ke orangnya masing-masing sih. Itu orangnya masing-masing. Menurut gua, iya pasti di orang luar juga ada juga yang kayak ribet gitu-gitu ya? juga. Itu tergantung orangnya masing-masing. Yang kebetulan pasangan aku enggak gitu. Beruntung lah ya. Beruntung. Iya. Dari Gitu. orang kan kesel ya, orang diem nih kenapa gitu. Iya, tiba-tiba diam, kagak Iya, ngomong, iya, kagak apa. Jadi sebenarnya komunikasi itu harus dua arah. Yang satunya harus mau terbuka, yang satunya juga harus dengerin. mau ya nanya kenapa. Yang satunya juga harus ngomong gitu. Panjang lah kita jadi sesi pembicaraan Bener tentang percintaan dan komunikasi di dalam rumah tangga. Betul. Kita hanya butuh kedamaian, makanya kita harus saling terbuka. Benar. Nggak usah pundung-pundungan. Bener. Ini kayaknya curhat langsung nih. Iya, emang. Emang lagi pundung ya? Lagi pundung. Nggak ada. Tapi apa kegiatan lu sama istri lu yang menyenangkan kalian berdua?
Gua tuh paling seneng kalau ya untuk saat ini sih memang agak susah karena anak masih kecil-kecil. Yang satunya sih udah mulai TK kecil, yang satunya masih kecil banget, masih umur 2 tahun mau 3. Jadi masih bener-bener harus ya kita tanganin 24/7 ya. Anak lu kayak The Sims ya Bang ya? Ya. Gini-gini banget. Ada meja Iya. dikit maunya ngerangkak. gitu. Naik-naik ini ke sini. Nah, nanti naik ke atas kepala gua, minta digendong terus minta bikin kopi sama-sama. Iya. Terlalu ini. Makanya kan leher gua kuat kan? Gendong anak tiap hari. Itu. Iya benar, punya anak tiap hari ya guys ya. Punya anak tiap hari, gendong anak. tiap hari. Jangan punya anak tiap hari. Makanya, Berarti pusing nge-gym nggak tuh. ngebantu. Hah? Nge-gym nggak bantu nih guys. Gendong anak aja sambil nge-gym juga sih. Jadi kegiatan yang paling gue suka sama istri itu dulu tuh gue tuh suka main game bareng sama istri gue. Olahraga ya. Games kayak olahraga gitu, bukan games yang Bukan PS? Bukan, tapi lebih ke kayak ya mungkin pingpong. Oh. Kalau aku pulang ke Kanada itu aku pasti seneng banget karena papa mamanya istri aku itu pasti kan kangen sama cucu-cucunya kan. Jadi dia main tuh. Jadi papa mamanya jadi Jadi nggak ada kerjaan. kita nganggur nih. Nah, ke tamannya kan gede. Kita lempar-lempar bola baseball. Menurut aku tuh seru banget tau. Cuman kayak simple, kita lempar jauh dia terima. Tapi kita sambil ngobrol. Oh, Kayak- jarak jauh tapi. Iya, buat aku tuh kayak gitu tuh jadi reconnect aja. Dan aku tuh suka jalan kaki sama istri aku. Jadi kayak kadang-kadang tuh cuman kayak dari kita belanja di sana itu ke tempat beli kayak supermarket yang kecil gitu di dekat rumahnya dia, jalan ke rumahnya dia itu mungkin enggak lah, setengah jam. Setengah jam. Jauh. Mendingan di Bekasi ya, cuman kayak Jauh. deket-deket ya. Jauh tapi Tapi kan itu jalan menurut kaki. aku malah menyenangkan karena aku jadi jalan ngobrol sama dia. Nah, itu tuh bisa di situ tuh saat-saatnya kita tuh reconnect aja gitu. Kayak ngomongin mungkin tentang rasa syukur, gila ya Tuhan baik nih kita udah kasih. Jadi kayak gitu sih. Itu malah enaknya itu pada saat jalan kaki gitu. Tapi kalau di zona jalan kaki enak ya. Iya, kalau karena Bekasi jalan kakinya dingin gede. Kalau juga. Bekasi mah pasti ada aja gitu tukang gorengan ya. Belok sini. Trotoarnya nyemplong-nyemplong kali. Iya sih. Ada lobang. Iya, belum lagi nggak kadang-kadang di tempat-tempat tertentu tidak disiapkan trotoar. Iya. Langsung taman. Iya. Taman langsung jalan raya. Jadi gue jalannya di mana nih? Langsung Di jalan raya apa di taman nih? Di jalan raya gue dilindas nggak salah ya kan? Di taman ini bukan trotoar. Iya. Agak bingung. Gimana nih, Pak? Agak repot emang. Iya. Udah tahu banyak orang yang mau jalan kaki. Iya, kan? sebenarnya sih itu sehat loh kalau misalnya kita membiasakan menjadi budaya. Iya, enak padahal. Iya, ya. dikit-dikit jangan naik motor. motor. Kalau memang deket banget ya kalau bisa jalan kaki gitu. Iya, sepeda listrik. Iya, pada- sehat. Iya. Sepeda listrik itu sebenarnya menurut aku setuju karena itu memudahkan kalau jaraknya jauh. Tapi ya itu dipakai. Iya. Maksudnya itu kan kita tetap ngenjot tapi dibantu jadi lebih kencang. Iya. Kalau dinaikin terus dibeginiin itu sama aja sama motor. Olahraganya di mana? Mendingan beli motor ya. Iya, mendingan tetap dipakai ya di kayu tapi itu jadi dibantu lebih Iya, cepat. tenaganya. Jadi kita tenaganya ya 50% tapi ada olahraganya. Kalau dinaikin di tengah, Ibu, itu sama aja, Bu. Di sini banyak banget sepeda listrik semua anak kecil Iya. pada make. Aku juga sering ngeliat Kalau kayak baterainya udah habis baru bisa di kayu. Dia gak sih? enggak. Biasanya kalau Ada yang kayu. kalau di kayu itu biasanya dia power dari listriknya itu jadi ngebantu agak lebih kenceng dibandingkan dengan kita kayu yang sepeda konvensional gitu. Tapi memang ada pilihan bener-bener full Listrik. otomatis. Oh, iya nih di sini bocah-bocah pada. Iya dipakainya begitu. Ya, Jadi kagak olahraga. itu. Listriknya doang, sepedanya kagak kepake. Itu makanya. Makanya. Jangan Tapi sampai kita dibilang yang orang-orang yang malas bergerak. Kan kita sempat masuk rekor tuh. Aduh, jangan dong. Kita rekor Come on, apaan guys. emang, Bang? Malas gerak sedunia. Malas gerak, tapi Sedunia. enggak nomor Se-Asia. 1, tapi kayaknya 5 besar deh Males ingat aku. gerak. Alhamdulillah. Iya, akhirnya kayak kita waktu ada itu top rekor. Enggak yang jelek. kita masuk Enggak top yang jelek. rekor, Itu kalau nggak salah kayak dengan rata-rata per
per harinya itu cuma 3.000 langkah. Itu sangat-sangat kurang. Kurang ya, 3.000 langkah mah ya. Sangat-sangat kurang. Minim tuh 6.000 lah, 10.000 lah bagusnya. Halda tuh 1.000 juga nggak dapet, Bang. 1.000 dapat gua kalau ke PIM. Iya, kalau ke PIM. Dari kan sini nggak ke PIM jalan maksudnya. Nah, Di gimana PIM maksudnya? muter-muter doang. Oh, Gimana cara kita biar kita tuh ningkatin pengen olahraga sih? Tuh gue kayak mager banget gitu olahraga. mungkin dari lifestyle-nya harus mulai biasain untuk hidup sehat dulu kali ya. Maksudnya hidup sehat itu ya biasain banyak gerak deh. As simple as that gitu. Jangan cuman dikit-dikit minta tolong orang, dikit-dikit mesen online. Maksud aku gini ya, aku emang ngerasa dimudahkan banget dengan adanya bisa beli online langsung dikirim. Itu sangat-sangat membantu dan itu sisi positif lah dari negara kita ya. Tapi ya bukan berarti yang kalau deket banget kita tetap Iya. bro, itu cuman beda dua komplek, ya ampun tinggal jalan kaki aja kayak gitu. Temen gue beli rokok di depan sini naik motor. Kata gue, lah naik motor. Itu. Minjem motor kata gue bisa-bisanya. Kata sampahnya kok Padahal depan situ. Ya ampun. Mager dia, kata dia males kalau jalan. Itu maksudnya. Iya. Jadi kalau untuk memulainya ya harus biasain dulu dari kitanya sih. Iya. Karena percuma kita mau kasih tahu bagaimana gerakan olahraga yang benar, bagaimana pola diet yang benar. Tapi kalau emang dari dasarnya emang tidak ada keinginan, kita nggak akan pernah bisa maksa. Karena itu datangnya dari dalam dirinya dia. Kalau dirinya memang udah ada keinginan untuk, gue kepengen sehat nih tahun ini. Ya udah berarti kan keinginan dia. Ya mulailah dari yang penting banyak gerak. Apa-apa itu dikerjain sendiri, kayak ya nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, jalan ke depan beli. Iya. Nyuci baju sendiri. Iya. Oh, walaupun pakai mesin cuci ya. Iya. Tapi maksudnya ya kita lakuin sendiri, jangan dikit-dikit Mbak. Iya benar sih. Iya. Tapi abang konsisten olahraga dari umur berapa bang? Mulai bener-bener konsisten yang itu jadi lifestyle banget dari 2011 sih. Dari 2011. Dari umur 21. 21? Terus itu nge-gym. Nge-gym? Kalau dibilang nge-gymnya aku dari 2008 berarti. Itu masih umur 18 tahun. Tapi itu masih kayak baru pengenalan tentang dunia gym. Iya. Baru ngerti, untuk olahraga untuk bagian upper body itu begini, lower body itu begini. Tapi mulai akhirnya konsisten dan menjalani gaya hidup yang sehat itu dari 2011. Dulu juga sempet aku nggak makan nasi sampai 8 tahun. Sedih banget bang. Itu sampai 2018 lalu aku udah nggak lagi dari situ. Terus makannya apa? Ya aku dulu tuh bener-bener cuman proteinnya aja sama seratnya tinggi. Kalau misalnya butuh karbohidrat yang menggantikan nasi ya mungkin kayak kentang. Dulu tuh gitu. Tapi itu kan namanya juga masih apa ya, kita ini hidup kan terus belajar ya. Pada saat itu memang it works. Aku badannya jadi terus-terusan ya six pack terus jadi kapanpun dibutuhkan untuk foto atau syuting itu bagus pasti ya bagus terus. Cuman itu memang ada harga yang harus dibayar sih. Itu lemes banget. Karena tanpa ada ya karbohidrat, ya badan kita akan lemes karena itu nggak ada bensinnya. Badan kita tuh butuh bensinnya itu ya dari karbohidrat gitu. Karbo juga nggak makan. Iya, protein itu perlu. Kalau gula yang aku kurangin. Kurangin apalagi minuman-minuman ya. Karena menurut aku minuman manis itu liquid kalori. Maksud aku tuh gini, itu kalorinya tinggi, tapi kita tidak kenyang. Iya. Kita masih lapar, kita masih makan lagi. Akhirnya kita dalam satu hari kalori yang kita masukin ke badan kita jadi surplus, lebih daripada kebutuhan kalori kita. Misalnya, saya satu hari ini butuhnya 1.000, tapi minumnya manis mulu, bisa 1.800, padahal kebutuhannya cuma 1.000. Nah, pada saat 800 kalori itu tidak dipakai sama badan kita akan menyimpan energi yang tidak terpakai itu menjadi energi cadangan. Namanya lemak. Itu disimpan di badan kita. Lemak itu energi berarti? Energi yang disimpan sama badan kita. Energi yang tidak terpakai disimpan di badan kita menjadi lemak.
Berarti Bisa dibakar? Bisa, ya itu ada caranya, tapi ya olahraga. nggak ada yang instan. Hmm. Ya, kalau misalnya kita melakukan kayak gerakan olahraga yang intensitasnya rendah tapi panjang gitu, misalnya jogging santai atau jalan cepat, itu kan intensitasnya rendah, tapi kita bisa 1 jam, 1,5 jam. Nah itu yang dipakai, energi yang dipakai dari badan kita itu ya lemak. Itu yang akan mempercepat untuk kayak nurunin berat badan kita. Kalau Gitu. misalkan lemaknya perginya ke muka doang. Itu kayak lemak tuh kayak ngumpulnya di muka. Itu gara-gara kenapa makanan kita? Itu Kayaknya juga makanannya ngumpul di muka juga. Lu kok kayak ngerasa kalau makan jadi ada orang yang memang kayak emang orang itu ada tipikalnya beda-beda ya. Ada yang pada saat nyimpennya di gemuk mana itu ya? di pinggul. iya. Tapi mukanya kecil terus gitu kan. Jadi kalau misalnya syuting kelihatannya tuh kayak wah gila in shape terus, padahal kalau ketemu langsung aslinya Iya kok Gede. gendut bawahnya ya, gede bawahnya. gitu. Ya memang kalau itu sih menurut aku nggak tahu ya. Mungkin ada yang lebih profesional di sini, mungkin saya salah. Tapi setahu aku mungkin itu genetik. Intinya tetap pada saat badan kita itu tidak menggunakan energi yang berlebih, akhirnya disimpan menjadi lemak. Nah penyimpanannya itu, Nah, itu itu tubuh lu, genetik. ya. Itu genetik. Jadi Tubuh lu ada yang sendiri. disimpannya mungkin ke muka duluan, Iya. tapi badannya kayaknya masih kecil. Iya. Ada yang disimpannya mungkin ke bagian bawah, tapi atasnya tetap kelihatan kecil. Kayaknya itu genetik. Tapi intinya tetap pada saat kita kelebihan energi yang tidak dipakai sama badan kita, itu menjadi lemak. Bagus nih. Benar. Jadi intinya tuh sebenarnya kalau kita mau nurunin berat badan tuh sebenarnya nggak perlu ribet. Tinggal kebutuhan kalori kita defisit sedikit aja. Tapi rutin. Kayak misalnya satu hari kebutuhannya 1.000. Kita gimana caranya cuman 800 ya. gitu. Jangan langsung tiba-tiba oke 500. Ya jangan gitu. Itu pingsan. Ya jangan kayak gitu juga. Puyeng, kerja puyeng. Iya, jadi kita tuh yang penting itu kita turunin sedikit tapi konsisten. Itu kalau kita lakuin terus dalam 1 bulan pasti ada hasilnya. Iya benar. Tapi Gitu. susah tuh konsisten yang kayak gitu tuh, yang sebulan itu tuh. Nah, itu keinginan. Iya kan? Iya, kalau nggak ada keinginan dari hati nggak bisa dipaksa orang. Itu harus datang dari kita. Kayaknya aku kepengen deh turun segini nih. Ya dengan segala resiko dan perjuangannya harus diterima gitu. Apalagi kalau syuting kan godaan banyak banget ya. Iya. Gorengan-gorengan mah itu pasti udah ada di situ. Di situ ada pisang beneran sama pisang goreng. Mantap itu. Nah, itu. Sambil nunjuk sambil ada yang ngunyah di sebelah situ. Nah. Dia Jadi sembari dia sampai dengerin kayak katanya. Besok tuh gua kayak gitu tuh. Iya. Besok Iya, aja kita iya. besok aja. Ya kan baru besok. Iya. Iya. Tapi lu pernah ini nggak di gym foto selfie begini sambil ngeliatin badan lu? Kayaknya dulu waktu masih muda ya. Iya. Kayaknya ya Pernah gua ya? harus akui kayaknya Badan pernah. gua bagus banget. Kayaknya pernah. Mungkin gini. Satu, masih jiwa muda. Iya. Ya kan? Narsis Kepengen lah ya. masih jiwa kepengen pamer. Dan kedua, gue belum pernah punya badan seperti itu. Oh. Jadi pada saat dapet, gila satu dunia harus tahu. Gitu. Oh gitu. Begitu isi udah hatinya. menjalani seperti itu dan selama 8 tahun ya lo badannya gitu-gitu terus ya udah mulai tidak ada ketertarikan untuk pamer lagi karena ya tiap hari gue juga gitu. Kayak apalagi yang harus dipamerin. Kayaknya kalau gue pamerin orang juga kayak iya tahu. Udah kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya masih baru, itu kayak orang tuh pasti akan Pencapaian ya. gila, keren banget bro, kayak gitu Iya, kan. iya. Itu yang ditunggu kan? Iya. Jujur. Itu kan yang kalian tunggu. Isi Itu. anak gym. Isi anak gym. Gitu. Jadi gue harus akuin pada zamannya gue juga pernah sih kayak gitu. Tapi dulu mungkin sosial media masih belum Instagram, masih pet. Oh masih pet. Tapi pet Ingat kan kayak cuma warna buat merah temen-temen pet. doang, iya. Tapi kan teman-teman doang. Iya, jadi yang Biar teman-teman lu tahu ya. Iya, biar teman-teman gue semua tahu dan Badan. jiper. Oh, nih, gue bisa six pack. Gitu. Wih, oke banget nih. Di Iya. komen sama orang Kanada. Iya. Nggak ada dong pet kan kita Oh, iya. doang. Aku nggak ngerti artinya tapi kamu cakep. Nggak ada. Ini nggak perlu diartikan, kan cuma foto six pack. Atau enggak kan kalau pet itu ada nama tempat gitu kan. Oh iya. Misalnya Iya, lagi iya. di mana
Iya, Kita iya, tuh, iya, iya. Dia tahu kita tuh bisa nge-share kita lagi di mana. Terus orang Kanada, Kayak Instagram aku nggak tahu gitu. tempat ini, tapi kayaknya bagus gitu, kayak Bekasi misalnya. Padahal orang Kanada belum pernah ke Bekasi. Iya. Jadi kayak bagus-bagus aja gitu. Di pet dulu bisa gitu. Iya bisa. Tapi kan tetap aja pet kan cuma internal, teman-teman yang di-follow aja. Iya sih, tapi kan waktu itu masa lu belum kenal sama orang Kanada? Belum lah, zaman Oh, pet belum. belum kenal itu 2011. Pet tuh, gua waktu itu SMA udah make. Lu SMA tahun berapa? SMP tahun berapa? Tahun 2001 kali. 2001. 2001 mah masih Facebook. 2001 kayaknya Facebook juga belum ada Belum deh. ada ya? Itu masih Friendster tuh. Masih Friendster Masih ya? Friendster. Terus dulu Masih- kalian masa mudanya ngapain? Blackberry Messenger. Terus BBM. curhatnya di status. Iya di status. Iya, ganti-ganti foto. Iya. Curhat di status. Minta Terus di komen. diiniin ya, lu pernah diiniin nggak di BBM? Disebarin gitu. Dipromot, dipromot. Iya, dipromot pinnya. ACC ini temen Iya, dia. iya. Aduh. Iya. High jomblo quality. Iya. Gue jomblo tetap santuy. Apaan sih? Ada hashtag gitu-gitunya. Tapi kalau promote gak ada kayak gitu. Gue jomblo tetap santai. Nah, kalau bikin inian, kalau bikin apa sih? itu Status. namanya? Status. Status. Iya. Itu kan bisa ini. BBM lu udah ada belum tapi? Gue udah ada, tapi bukan BBM HP. Di BBM yang itu di Aplikasi. aplikasi. Iya, dulu sebelum tiba-tiba nggak ada, BBM sempat pindah Ada jadi aplikasi. Oh iya. Iya. Dulu kan harus handphonenya. Iya, harus Terus itu handphonenya jadi BBM. aplikasi. Tapi itu Android nggak lama. bisa? Bisa. Oh. Tapi itu nggak lama. Habis itu ya udah BBM doang ya? hilang akhirnya ya? BBM-nya. Udah pamit dia, udah Pamit. Terus pindah WhatsApp, dah tuh. Bang, lu olahraga apa lagi bang? Sekarang sih kebetulan kan syuting sinetronnya baru selesai minggu lalu. Nah, Jadi udah mulai aktif lagi ya, jujitsu lagi, gulat lagi, weightlifting lagi. Jujutsu tuh yang dari mana Jepang? Jepang. Dari Brazil, dari Brazilian Jiu-Jitsu. Gitu. Ya paling gitu sih tiap hari. Tadi pagi weightlifting, Olympic weightlifting. Kalau itu apa? Weightlifting. Olympic weightlifting ya ini ngangkat beban, snatch, clean and jerk. Oh. By the way, Indonesia kita Olympic gold medalist datang dari Indonesia Oh, untuk iya. cabur weightlifting loh. Wih, Iya. keren. Siapa Iya. namanya bang? Aduh, aku lupa lagi namanya. Aku lupa namanya. Ya lupa Ya. lagi namanya guys. Ya udah Ya, yang penting- namanya kita Selamat ya. cantumin di sini. Kayak Rifki siapa gitu? Rifki Januardi atau siapa? Iya. Iya, Rifki Juliansyah ya kalau nggak salah itu dari Bohong lu nu. masih muda banget. Gila itu sangat menginspirasi. World record dia mecahin rekor dunia. Wih, Gokil. selamat ya. Gokil banget. Keren, makasih sudah mengharumkan nama Indonesia ya. Sampai presiden kita memberikan ini apresiasi dengan pangkatnya dia dinaikin 2 level jadi kapten sekarang. Wih, Gila ya? keren. Keren. Iya ya, harus Keren digituin karena diapresiasi. memang berjasa lah membuat negara kita tuh dipandangnya, ih gila bisa Bagus mecahin ya. world record gitu. Iya, Benar. benar-benar. Mm-mm. Tapi abang kayak MMA juga gitu kan, yang kayak ninju-ninju gitu. MMA tuh yang MMA yang itu pit-pit campuran semuanya, ya striking juga, grappling juga. Makanya aku kan semuanya aku pelajarin. Aku Brazilian Jiu-Jitsu juga, wrestling juga, boxing juga, kickboxing kemarin juga kejuaraan. Keren. Gitu. berantem abang demen ya bang? Iya. Laki banget. Bisa melindungi Iya. keluarga. Aku suka aja dari kecil soalnya. Hmm, Mungkin kalau misalnya kita dibiasain dari kecil, dari kelas 5 SD itu udah di martial arts, itu udah jadi kayak muscle memory ya. Jadi kayak keinginan kita itu ya olahraganya itu gitu. Waktu pindah ke Jakarta, aku udah nggak bisa taekwondo karena komunitasnya udah nggak ada. Ya itu aku mulai belajarnya keliling tuh. Ya Muay Thai juga, kickboxing juga, silat. wah, kebetulan aku nggak ketemu sama teman-teman. Mungkin kalau misalnya ketemu Ketemu sama silat. teman-teman yang silat, mungkin aku juga bisa mempelajari ya. silat. Tapi ini kan perjalanan hidupnya kebetulan nggak ketemu gitu. Iya. Ketemunya sama teman-teman yang kickboxing, yang Muay Thai, tiba-tiba ketemu Prof Max Metino, tiba-tiba belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kayak ya ketemunya sama lingkupnya teman-temannya itu. Makanya yang aku pelajarin itu. Tapi ya puji Tuhan kepake banget semua yang aku Iya, pelajarin itu untuk ya di kerjaan aku. Iya ya, apalagi abang suka kayak di kerjaan actingnya tuh kayak gitu-gitu Action, kan, action. Banyaknya kan. action. Mm, Tapi apalagi- lucu.
Kenapa? Kalau di series Hmm. kebanyakan action. Kalau di sinetron kebanyakan drama. Iya. Nggak kepake berantem gua. Harus Iya, cinta-cintaan. Iya kan ini nanti diiniin sama KPI. Nggak boleh kan? Kenapa? Kan nggak boleh berantem-berantem. Emang di Oh TV iya, nggak boleh sekarang udah nggak berantem? boleh. Ah, dulu masih boleh. Enggak, yang nggak boleh mah itu. KPI nggak boleh berantem. Nggak boleh di sini. Toyor-toyoran nggak boleh. Lah, Masa boleh. sih? Aku nggak tahu deh kalau ada Boleh nggak aturan sih baru ya. KPI itu? Setahu aku yang nggak boleh itu kalau memang anak sekolah. Oh. Ceritanya sekolah anak berantem. sekolah, terus Di bawah umur. di bawah umur terus berantem ceritanya. Itu Oh, yang itu nggak setahu aku boleh. itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang Orang gede boleh ya? ceritanya ya action kayaknya Boleh-boleh aja ya. boleh deh. Tergantung konteks ceritanya sih menurut aku. Berarti yang series yang ini yang sekarang abang ini juga action banget. Action banget. Apa Kalau nama ini seriesnya, kalau yang ini justru action banget. Algojo. Algojo. Iya. Oh, gila. Kelihatan nih jahatnya. Iya. Kan Algojo emang apa? Lah, Algojo biasanya orang jahat tahu. Bukan dong, kan biasanya Algojo itu justru biasanya adalah Ini Algojonya Penjaga, siapa yang mau bukan? jadi Algojonya gitu. Oh iya benar. maling-malingan, benar. Iya, benar. siapa yang mau jadi Benar. Algojo? Eksekutor. Eksekutor. Iya, Itu. eksekutor. Ini di Algojo ini abang main sebagai apa bang? Di Algojo aku jadi Frankie di situ. Itu Frankie itu salah satu ketuanya Ketua. Algojo. Salah satu. Jadi sebenarnya itu awalnya itu ada dua. Ah. Ada Frankie, ada Dogel. Ceritanya, ya. Dogel. Ya. Doger. Doger. Itu Doger. Lah kalau ini cadel kan Dogel. dogel. Mau es dogel dong. Benar juga. Aku akui salah. Oke. Cadel bang. Iya. Maklumin ya. Iya. Jadi sebenarnya ada dua. Tapi di episode pertama itu udah langsung Algojo ini punya permasalahan dengan satu orang yang pekerjaannya adalah Angelo, antar jemput. Biasa itulah ya. Ya, Ya. itu. Adalah pokoknya. Itu. Kalian cari sendiri Ya. dah. Mbak mantep lah ya. Iya, yang ternyata punya masalah bapaknya dia hampir meninggal karena Algojo. Dia cari tahu siapa pelakunya, dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam geng Ih, serem banget. pembunuh bayaran ini, geng Algojo ini. Dan di dalam situ dia ketemu sama Dogel. Sampai akhirnya ya harus ditonton di episode 1. Ya. Ternyata bukan dia pelakunya. Nah, yang menarik dari Algojo, tiap episodenya itu akan banyak plot twist yang kayak dia mikir si A nih pelakunya, dia ngejar, ternyata bukan. Dia cari lagi si B, ternyata bukan. Sampai akhirnya di episode terakhir ketahuan dah, ke-reveal siapa sebenarnya. Seriesnya berapa episode ini? Ada 8 episode. Algojo itu sebenarnya aku memang ketuanya, tapi ketuanya Algojo ya. Ada bosnya lagi di atas, yaitu Oman Dirif. Oman Dirif tuh di sini tuh udah kayak bos besarnya lah, godfather-nya. Dia cuma nyuruh-nyuruh aja. Gitu. Nah, di bawah itu naungannya itu ada 2. Si Frankie dan si Dogel. Dogel nih siapa bang? Dogel ada Ini nama siapa? Arya Saloka. Bukan dong. Dogel ini diperankan sama Si ini. Ricky, temen gue juga. Dia pemain juga, dia stunt juga, keren dah pokoknya. Nah, dia ini yang menjadi Dogel, tapi di episode awal itu langsung ceritanya dikalahkan sama Zar, karena dipikir dia orangnya. Lalu ternyata plot twist, bukan dia. Ini syutingnya berapa hari ini? Lama? Berapa hari ya waktu itu ya? Sebulan. Around 2 bulan. sebulan, cepet amat. Tahu lu Itu cepet kita amat. Emang web series 1 bulan FTV sakit lu. kuning kita. FTV-nya dia dong berapa hari? Pulang pagi tiap hari pasti ya? 4 hari apa 4 berapa hari. Kalau 4 hari FTV masih, 4 hari 5 hari itu masih ini ya, normal. Masih normal. Kalau 3 hari sih Kejar tayang soalnya. iya, pulang padahal pagi terus actionnya pasti. dia apa? Ketabrak tukang ketoprak. Ada action ya bang? Oh gitu, ketabrak Iya. tukang ketoprak itu. Iya. Jatuhannya harus benar. Iya. Jadi berapa hari? Berapa hari kita? 2 bulan. Berapa? 40-an hari. 40 hari. 40-an hari lebih. Ya. Syuting di mana bang? Kita muter-muter tapi masih di Jakarta aja ya, ada Bogor. Terus ada ya Jakarta Pusat. Terus ada
Depok juga ada. Depok ada. Depoknya di mana waktu itu ya? Juanda, Cibubur kali, Juanda. Cibubur. Cibubur udah Jaktim tuh. Oh, udah Jaktim. Ada. Jadi harus disebutin biar mereka bangga nih. Iya. Mereka orang Depok. Di mana, Bang? Iya. Gue mau nonton soalnya, nonton Nonton. syutingnya. Udah kelar. Udah kelar. Tinggal tukang bubur naik haji ada. Jadi kita syutingnya kurang lebih 40 hari, full pack action. Dan lokasinya kadang-kadang ya, karena memang kita mau menggambarkan Algojo itu tempatnya memang kayak Bronx gitu kan. Ya suka dukanya ya kita untuk mendapatkan gambar seperti itu ya kita syutingnya juga lumayan agak Capek banget effort. ya. Karena ya pasti ya panas, debu mungkin, terus kadang-kadang tempatnya sirkulasinya kurang. Jadi kita baru masuknya itu kayak oksigennya tuh udah kayak kurang kayak aduh, dan gue harus berantem nih di sini nih. Iya. Kayak oh man, kayak gitu. Jadi ya itu sih effortnya di sini. Tapi lu pakai ini nggak pas kayak berantem atau nggak misalnya ada adegan jorok-jorokan gitu? Stuntman, iya. Mostly yang kita lakuin di sini semua pemainnya ngelakuin sendiri. Kecuali emang adegan-adegan yang benar-benar fatal banget, kayak misalnya itu kecelakaan atau emang dia harus jatuh dari tempat tinggi. Itu baru digantikan sama stuntman dari Piranha Stunt gitu. Tapi semuanya pada saat itu adegan fighting separah apapun, kitanya ngelakuin sendiri semuanya. Jadi memang latihannya harus benar-benar solid ya. Dan kita untuk persiapan latihan ini kayaknya rasionya reading sama workshop untuk actionnya lebih banyak workshop actionnya sih. Iya, karena kan pasti lebih banyak itunya kan, actionnya kan. Kayaknya kita untuk workshop actionnya tuh 2 bulanan ya. Dan itu nggak langsung masuk ke koreo ya. Jadi itu kayak 1 bulan pertama itu benar-benar cuman untuk persiapan fisik aja. Dan kayak kita harus tahu gimana caranya jatuh depan, jatuh belakang, jatuh samping kayak gitu-gitu. Karena kan terus aksi dan reaksi kayak misalnya kita dipukul. Kita harus kemana nih? Dipukul begini, berarti kita harus begini. Dipukul begini, kita harus begini. Jangan kebalik. Iya bener. Ya kan? Pukul ke depan, Pak, berarti kan harus begini. Jadi kayak itu aksi dan reaksi gitu. Itu perlu dilatih. Karena kalau enggak orang bisa telat loh. Iya. Sat. Telat. Refleksnya nggak ada Telat, refleksnya nggak ada gitu. Jadi kayak gitu-gitunya. Terus habis itu pada saat dibanting, itu kita juga harus tahu kita jatuhnya yang safety. Supaya kita tidak kayak misalnya jatuh ke belakang. Itu kan paling bahaya sebenarnya. Pada saat kita jatuh ke belakang, blak. Yang paling bahaya itu belakang kepala kita itu kejedot di belakang. Jadi kita tuh harus tahu kalau pada saat jatuhan gitu tuh ada tekniknya. Dagu kita tuh harus selalu nempel ke dada. Jadi kita tuh jatuhnya begini. Dak, kita tuh nggak akan kena. Begini ya. Iya, kita memang kayak wah mau jatuh gitu. Ini pasti kita iniin ke dagu. Kelihatannya kayak wah padahal itu teknik. Kayak kita harus dipersiapkan untuk kayak gitu-gitu. Kalau enggak ya bisa fatal. Jatuhnya bisa benar-benar kepala kita begini. Ya itu yang kita nggak mau. Makanya kita harus persiapan untuk fisiknya itu harus benar-benar dibikin maksimal ya. Tapi lu pernah ada kecelakaan gitu gak? Puji Tuhan sih sepanjang perjalanan syuting kemarin sih aku nggak ada cedera. Arya malah waktu persiapan dia ada cedera ankle. Waktu ngelakuin gerakan-gerakan bukan sama aku tapi ya sama yang lainnya kesalahan ada pada lupa gerakan atau apa. Dia nendang kalau nggak salah kena ke bagian-bagian yang keras gini. Nah itu kayak gitu-gitu juga. Kering-kering. Iya, kayak itu juga kita harus tahu ngeblok yang bener untuk film ya, bukan ngeblok untuk bela diri beneran. Kalau misalnya bela diri beneran, pada saat kita mau ditendang, kita kasih aja tulang yang ini. Tok dia cedera ya dia kalah. Tapi kan ini kita film. Kita kan kepengennya dia juga jangan sampai cedera supaya kita bisa ngelakuin. Jadi kita harus tahu yang bagian mana yang terus kayak kita mukul. Kenapa sih orang tuh pasti mukul begini? Supaya kalau misalnya dia telat nunduk, setidaknya tuh kenanya tuh di bagian yang empuk. Kepalanya dia telat nih. Tuh, kenanya ke bagian empuk. Kalau kita mukulnya begini, ini sakit. Kena Pak. Iya juga ya. Benjol orang kena sini. Makanya kenapa rata-rata begini karena di sini tuh empuk. Kalau misalnya nggak orangnya refleksnya telat, kena pun itu tidak cedera. Ya? Jadi kayak itu tuh harus tahu tuh kayak gitu-gitunya. Iya.
Iya. Nih Gitu. yang bener kalau nonjok begini apa begini? Gini dong. Oh, Apa begini bang, ininya diinin satu. Mungkin kalau itu ada beberapa teknik-teknik tradisional yang mereka pakai gitu, itu mungkin punya penjelasan sendiri. Tapi kalau yang aku tahu ya begini, oh begini. gini. Dan Gini. fokus pukulannya ada di dua, di depan sini, bukan di sini. Di dua Sini sini, ya, karena ini yang paling kuat kalau misalnya kita ngelihat ya struktur tulang kita tuh kan lurusnya begini. Nah, Jadi ini paling kuat dan kokoh untuk mukul. Bang, berarti kalau misalnya kita ada maling, lu aja ya yang mukul ya bang? repot dari Boleh, Bekasi ke berarti sini dulu. effort banget tapi ya. Tahu. Dari Bekasi ke sini tadi 1 jam lebih loh. Tahu. Mendingan panggil saya. Bro, ada maling di sini tolongin 1 jam lebih. Tapi di sini malingnya udah pergi ke Bogor. Kata malingnya izin WC. Syutingnya katanya ini lagi bulan puasa ya? Syutingnya lagi bulan puasa. Panas banget tuh. Ada adegan yang memang fighting yang benar-benar besar ya, adegan big fight lah gitu. Itu di situ kita semua kan ngumpul di situ dan tempatnya itu panas banget. Itu di Bogor waktu itu ya? Itu yang di Depok. Depok yang panas banget, kayaknya nggak sepanas itu deh. Enggak, Kan dia asli. 12 Celsius. Asli ini panas banget. Enggak bohong. Oh, di Citayam kali. Itu panasnya astaga Tuhan. Gimana? Oh, Opal Depok. Oh iya itu mah. Ya di Pal iya, Depok itu itu panas banget. panas banget. Dekat Iya. warnet gua. Itu panasnya bukan main. Hah? Terus tempatnya juga iya tertutup dan juga debunya lumayan Banyak ya? banyak. Terus itu dari tim produksi juga kita udah bicarain ini kayaknya untuk adegan fight harus dibersih-bersihin dulu deh. Soalnya kalau enggak nanti kita adegan jatuh-jatuhan apa gitu-gitu nanti debunya naik. Kitanya Kameramen pada matanya bukan, kelilipan. yang ditakutin imun kita turun. Oh iya. Jadi sakit, yang harusnya 3 hari kita bisa prima, besoknya kita udah meriang, udah batuk pilek, ya itu udah malah mengganggu syuting kan. Akhirnya ya kita bersihin apa segala macam, terus udah dicoba pakai AC sampai 6. AC. AC dipakai AC standing. Oh. AC standing sampai 6. Itu, tapi kan kalau kita ada adegan ngomong, kan harus dimatiin. Oh iya. Karena kan suaranya Iya. dimatiin. Itu baru dimatiin 5 menit aja kita udah kayak tas keluar sendiri tes. Ini sauna. Ini sauna itu gila-gilaan sih itu panasnya bukan main dan itu lagi bulan puasa. Arya puasanya sih gua acungin jempol dia gila dia full banget dia dari pagi gua tuh gini, bro, gua temenin brother. Gue juga nggak akan minum, nggak akan makan. Oke. Wih, sampai jam 12 masih sama nih. Masih sama Gua mulai nih kayak- kekuatannya. Kita ngelawatin panas tuh sama-sama gue nggak minum. Iya. Begitu jam 3, gue udah mulai kelingan. Bro, sorry bro. Kan gue nggak wajib ya bro ya. Yang penting lo nggak ngeliat ya. Gue agak ke belakang dulu ya. Gue kayaknya nggak kuat bro. Gue minum dulu. Gak apa-apa bro. Gak apa bro. Akhirnya udah gue pergi. Gue minta asisten gue. Kayaknya gue butuh gula deh. Kayaknya saya manis deh. Saya manis deh. Wah itu bener-bener itu panas dan kita kan effort juga ya. Adegan-adegan fightingnya itu kan. Ya gimana pun kita tuh olahraga loh. Kita itu seharian olahraga berarti. Yang ngebanting lah. Iya. Mukul kita udah sama aja kayak kita latihan kickboxing, gulat. Tapi Dan itu kan berkali-kali gitu. latihan kickboxing 2 jam. Ini 3 hari. Ini 3 hari dan kita tuh bener-bener dari callingan pagi jam 5. Jam 5 subuh. Jam 5 pagi kita udah standby, makeup dan segala macam. Jam 6 itu paling lambat jam 7 itu kita udah on cam. Itu udah action. Kita itu sampai selesainya bisa sampai di jam 7 malam. Karena kalau itu kan kebetulan adegannya indoor, jadi malam itu Iya. malam itu ya udah enggak kita istirahat, besoknya siap lagi jam 5 kayak gitu. Itu selama 3 hari kita kerjain. Itu effortnya gila banget sih. Itu capek, panas. Itu begitu pulang, itu langsung kayak di mobil aja udah kayak, Langsung udah tepar aja wah lo ya. gila. Pak, kabarin kalau udah sampai. Udah. Kan dapat jemputan semua. Biasanya kalau kita syuting film atau series itu biasanya kita ada jemputan. Untuk menghindari pada telat-telat ya. Jadi Biasanya tanggung jemputan- jawabnya ya. Kalau misalnya naik mobil sendiri, nah itu kadang-kadang susah aduh gue itu. masih begini gitu. Orang telkonya kan menghubunginya susah Iya, ya. kalau misalnya jemputan kan nggak bisa. Driver dari produksi udah bilang,
Mas Randy belum keluar. Yang salah gua dong. Iya. Orang dia udah standby. Iya, udah standby. Gitu, jadi nggak bisa. Mana Gitu. standby-nya cepet banget lagi. Wah, padahal iya. harusnya jam 6. Enggak, Tapi enggak. jam 5 udah di situ gitu. Jemputan gue yang selalu paling pagi. Karena gua rumah yang paling jauh. Ya. Kalau misalnya yang lainnya gua ngeliat ya, jemputannya jam 4, ada jam 4.30. Randy Pangalila 3.30. Sumpah. Bilang gitu Lain kali Bekasi gua kalau masih serem. lain kali kalau produksi, boleh nggak sih syuting di Bekasi aja? Enggak, lu aja rumahnya pindah. Iya, tengah. Nggak ada yang mau ke Bekasi soalnya. Nah, gue langsung teman-teman yang di Bekasi, Jeffrey, call. Kita collab yuk. Kita collab supaya produksi ini syutingnya di Bekasi. Tapi ada gak Karena tempat, pemainnya dua-duanya Bekasi. tapi ada gak tempat di Bekasi yang bagus buat syuting? Masalahnya itu doang. Banyak. Waduh, gue takutnya ini nanti gue dapet dicalonin jadi ini Bekasi lagi. Inian, Hah? warga Bekasi kan, bukan gubernur. Iya, takutnya gue dicalonin gitu. Ya elah. Banyak yang bagus loh di Bekasi. Bekasi Banyak. Utara bagus, Selatan. Ada kita-kita. So-so lah ya. Asik. Ada BKT, Iya, BKT. Bekasi Kanal Timur. Itu Ada banyak BKT. yang syuting TikTok tuh gak? Ini yang street food. Gue malah nggak BKT. tahu loh. Bukan Bekasi Kanal Timur. Parah. Banjir Kanal Timur. Ngaco lu, bukan orang Bekasi juga. BKT Bekasi bukan? Bekasi. Tapi BKT bukannya Bekasi? Iya Tapi kan? Bekasi kan? Oh, iya. Kayaknya BKT itu satu tempat di daerah Bogor deh. BKT Nah, tuh sering enggak. tempat syuting juga tuh dia. Itu kayaknya iya deh. Se- Itu kayaknya BKT itu bukan Bekasi deh. Bekasi, Bang. Masa sih? Ada Bekasi. Bogor kali, Oke. depannya juga Bogor bisa. Banten juga bisa tuh BKT. Bintaro juga bisa. Bintaro juga bisa. Bintaro bisa. Belanda bisa. Belanda bisa. Belanda. Pokoknya apa aja yang B deh. B, burung. Apaan kenapa burung? Kenapa jadi burung? Tahu. Ya kan B. Ini nama tempat. Tempat B. Berau. Ya, Ya. Tahu apaan? Hah? Di Berau Ada Kalimantan. kota Kalimantan. Oh, Iya, iya, iya. dah bisa. Buka mata, Bos. Dunia lebar. Wede. Jadi seharusnya tayang di mana? Seriesnya tayang di video, di aplikasi video. Udah Ini tayang? udah mulai tayang dari tanggal 16 Januari ini. 16 Januari. Bahkan kalau misalnya mau yang Express kemarin itu tanggal 9 sudah bisa diakses di 9 video. Januari. Yes, 9 Januari. Dan tiap hari Jumat kita akan keluarin Series episode baru. terbarunya. Nah, 8 episode doang ya? 8 episode. 8 episode. Yang semoga ada season-season selanjutnya ya. Semoga ada season-season berikutnya karena ini pasti bakalan menarik. Tapi jangan bulan puasa lah ya, kasihan Arya Saloka. Syutingnya kan? Iya. Iya. Dari Wah, Januari. kerasa banget dari Arya Saloka Bener, tuh. bener. Panas. Iya, debunya banyak. Iya. Belum lagi semua kru pasti sini-sininya ada kopi-kopinya kan. Tapi kemarin tuh oke banget loh. Kru-krunya semuanya puasa juga. Wah, Oh iya. keren. Full juga. Wih, keren tuh. Enggak, itu gara-gara nggak enak. Gak enak sama Arya Saloka. Iya. karena- Masa iya aktornya puasa, Iya, kitanya kagak bagaimana? Gua aja diem aja. Masa dia yang gerak-gerak bisa puasa, malah gue diem aja nggak bisa. Iya. Benar-benar. Itu Jadi kalau motivasi istirahat. bagus loh. Bagus jadi motivasi. Kenapa kita harus nonton Algojo? Karena di Algojo ini ceritanya unik. Ada sebuah geng pembunuh bayaran di sebuah kota di Jakarta. Tapi ini terinspirasi ya. Ini bukan bilang ini seperti kenyataannya ya. Saya tidak tahu. Nggak tahu, Saya terinspirasinya. tidak ada yang tahu, Nggak tahu terinspirasi. dari mana, nggak Iya, tahu. benar, Pokoknya ada lah, terinspirasi. dari kota mana ya? Benar. Dari tempat yang mungkin Prila ya, maksudnya. tingkat kejahatannya mungkin lebih tinggi. Iya, benar. Gitu. Menarik karena ini full package ya menurut aku ya. Ada dramanya, ada komedinya juga, dan ada banyak fighting style yang berbeda-beda yang kita buat. Jadi memang kemarin itu waktu kita persiapan dari Piran Hasnan itu kita brainstorming gimana caranya supaya jadi menarik. Dari sekian banyaknya karakter ini kita kalau bisa itu cara berantemnya mereka itu tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Kayak nanti bisa dilihat Dogel episode pertama dia tuh langsung kayak ngeluarin silatnya dia. Kuda-kuda. Ya gitu. Kembangan gitu ya. Kalau nanti si Gori cara fightnya berbeda, si ini cara fightnya berbeda, nanti si Frankie bagaimana
cara berantem yang pasti Frankie ini dia adalah ketuanya, jadi dia yang paling taktis, dia yang paling lengkap. Colek-colekan palingan ya. Enggak, Frankie. Frankie dari jauh. Prank. Wih, langsung gini. Iya, dari jauh. Ilmu hitam. Iya, dari jauh mau dipukul. Kebanyakan main di ini ya bangunan tua. Lama-lama. Gitu. Tapi ini tuh bolehnya dari umur 21 ke atas lah ya. Ah, 21 kok 21 Iya. sih? Ini orang dewasa doang. 21 ini. ya? Oh iya. Buat kalian yang umurnya Benar. masih 18 8 tahun jangan nonton. Iya. Iya. Ntar. Ini Di video selamanya kan ini mah ya? Iya. Oh, 18 plus. jadi ratingnya 18 plus ya guys. Iya. Yang umurnya 18 Anda beruntung sudah bisa nonton. Ih, gue udah bisa nonton. Lah kan Kita bisa nonton. Keren. emang iya kan udah 21 tadi. Kalau kita nggak bisa nonton, kita minta skripnya aja bang. Jadi baca aja. Iya. Nggak ada Jadi biar gambar. pakai imajinasi aja. Kan baca nggak nonton. Nggak nonton. Iya iya iya. Ah, bener juga Iya iya tuh. iya. iya. Baca mah boleh umur berapa aja. Benar benar. Ya udah makasih Jadi- banyak ya. Bang, Thank you dong. Bang Randy, Aku yang thank you. Bang Halil. Oke, terima Semoga kasih, Abang. Seriesnya akan ada season Amin. 2, season 3, season 10 sampean ya. Thank you kopinya. Iya, makasih banyak ya. Terima kasih banyak juga. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energy. Thank you for watching guys. I love you.